Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran tematik kita pada hari ini kita melanjutkan tema 8 subtema 2 tapi yang muatan PPKN. Nah, anak-anak siapkan buku tema 8, juga buku tulis dan alat tulisnya. Nah, mari anak-anak kita buka halaman 88 ya. Kita akan baca. Anak-anak bisa membaca dalam hati atau bisa mendengarkan ya. Nah, dimulai dari kata buku. Buku merupakan sumber ilmu. Sebagai pelajar, tentu kamu sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala. Berbicara mengenai pelajar, tahukah kamu kota yang mendapat julukan kota pelajar? Kota dengan julukan kota pelajar adalah Yogyakarta. Nah, di situ ada gambar kampus UGM yang ada di Yogyakarta. Nah, kota Yogyakarta memiliki banyak keunikan. Pada pembelajaran 2 kamu sudah mengetahui keunikan Yogyakarta. Di antaranya dilihat dari tempat wisata, transportasi, dan adat istiadat berupa upacara adat. Tidak hanya itu, kota Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Banyak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain bahkan dari mancanegara datang ke Yogyakarta untuk belajar. Tahukah kamu perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal? Perguruan tinggi itu adalah Universitas Gadjah Mada yang disingkat UGM. Nah, gambarnya yang tadi itu. Ya. Selain UGM, masih banyak lagi perguruan tinggi di Yogyakarta seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena banyak perguruan tinggi di Yogyakarta, banyak orang yang bekerja sebagai dosen atau guru. Nah, kita lanjut buka halaman 89. Kita lanjutkan membacanya ya. Bagaimana karakteristik pelajar di kota Yogyakarta? Saat ini daerah Yogyakarta sudah dihuni banyak suku bangsa di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda, Batak, serta etnis Tionghoa. Oleh karena itu, karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta itu beragam. Di sekolah, setiap pelajar harus bisa menghormati keragaman karakteristik, di antaranya mau berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama maupun sukunya. Begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal. Para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di satu lingkungan harus hidup rukun. Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan adalah karunia Tuhan. Perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Sebagai contoh, pada saat di lingkungan tempat tinggal mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan, para pelajar dari berbagai daerah pun ikut serta dalam bekerja bakti. Nah, coba amati gambar berikut. Nah, kira-kira gambar apa itu? Kita amati dulu. Nah, di bawahnya ada pertanyaannya. Apakah gambar di atas menunjukkan keragaman karakteristik? Kira-kira gambar itu menunjukkan keragaman karakteristik apa tidak yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, yang bisa dilihat kasat mata keragaman karakteristik apa? Jadi fisik ya, ada ya. Kalau ada kita tulis nanti di bawah itu ya. Apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar di atas? Apa yang sedang dilakukan? Tulislah pendapatmu pada tempat di bawah. Nah, pertanyaan yang pertama itu, apakah gambar di atas menunjukkan keragaman karakteristik? Iya, jawabannya ya. Ya, keragaman fisik berupa warna kulit. Nah, warna kulit itu di situ ada yang berkulit
gelap, kemudian ada yang berkulit putih. Jenis rambut juga berbeda, ada yang keriting, ada yang lurus. Kemudian juga ada keragaman fisik berupa gender atau jenis kelamin. Nah, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Berarti jawabannya ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar di atas? Sedang apa toh mereka? Nah, mereka sedang asik berdiskusi. Ya, tuliskan pendapatmu pada tempat di bawah. Nah, kita bisa tambahi. Walaupun mereka memiliki keragaman karakteristik, tetapi mereka tetap mau berdiskusi bersama-sama. Ya, mereka rukun, mau berdiskusi. Nah, itu anak-anak bisa tulis atau anak-anak bisa menjawab sesuai dengan jawaban anak-anak. Ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita buka pada halaman 90. Ya. Nah, halaman 90 bagian atas saja. Nah, kita baca dulu ya. Kamu di sekolah mempunyai banyak teman dengan keragamannya. Ada teman dengan ciri fisik berbeda-beda. Ada teman berbeda agama, ada juga teman dengan asal daerah tempat tinggal berbeda. Bagaimana kamu menyikapi keragaman karakteristik di sekolahmu? Tuliskan dalam kolom berikut. Nah, bagaimana kalian itu menyikapi jika ada keragaman yang ada di sekolah kalian? Ya, anak-anak bisa tulis di kotak yang disediakan. Ya, nah, bisa ditulis mau menerima perbedaan. Ya, misalnya beda agama ya kita mau menerima. Berbeda asal daerah kita mau menerima. Berbeda ciri fisik kita mau menerima. Nah, kita mau menerima perbedaan. Terus apa lagi? Mau berteman dengan teman yang berbeda. Jadi mau berteman, jangan hanya karena berbeda agama terus kita tidak mau berteman, kan beda agamanya. Nah, tidak boleh, kita harus berteman dengan teman yang berbeda, berbeda apapun, berbeda karakteristik apapun. Nah, kemudian kita juga mau bekerja sama, harus mau bekerja sama dengan teman yang berbeda, berbeda dalam hal apapun. Kemudian ini yang terpenting adalah saling menghargai perbedaan yang ada. Nah, anak-anak bisa tuliskan ini ya, atau anak-anak bisa tambahkan sendiri. Itu ya. Kita lanjut pada halaman 98 yang bagian bawah saja. Nah, oke. Yang bawah kita baca dulu ya, dimulai dari di suatu tempat. Nah, sudah. Di suatu tempat kerja seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisasinya. Sebagai contoh, di rumah sakit. Di rumah sakit ada dokter, perawat, ahli gizi, satpam, sopir, dan juru masak. Demikian juga spesialisasi pekerjaan di sekolah. Di sekolah ada pekerja seperti guru, petugas perpustakaan, satpam, dan tukang kebun, atau orang yang membersihkan sekolah. Pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tentu beragam. Bukan hanya pekerja dan pekerjaan, siswa di sekolah tentu juga beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, ada siswa yang suka menari, ada siswa yang suka sains, ada siswa yang suka menggambar, ada anak yang suka membaca, dan masih banyak lagi. Setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang pemalu, ada anak yang pendiam, ada anak yang berani, dan masih banyak lagi. Keragaman siswa pada suatu sekolah hendaknya disikapi secara positif. Kita lanjut di halaman 99. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Ayo berlatih. Mari kita
isi anak-anak. Nah, kita mulai dari nomor 1. Apa manfaat dari keragaman karakteristik di sekolah bagimu? Nah, ada tidak manfaat ketika ada keragaman karakteristik di sekolah itu? Ada manfaatnya enggak bagi diri kalian? Nah, tentunya ya ada ya. Nah, kita bisa saling melengkapi dan saling membantu ya. Misalnya ada yang pandai matematika, ada yang pandai menggambar, ada yang pandai bahasa Indonesia. Nah, kita bisa saling membantu. Ketika yang kurang dalam pelajaran matematika, kita bisa meminta tolong yang pandai matematika untuk mengajari kita supaya kita juga bisa. Demikian juga yang tidak bisa gambar, bisa minta tolong diajari sama yang bisa gambar dan lain sebagainya. Jadi bisa saling melengkapi dalam satu kelas itu, bisa saling membantu, bisa saling melengkapi. Nah, misalnya kalau di sekolah itu semuanya pinter matematika semua. Nah, ketika ada lomba antar kelas, lomba menggambar misalnya, tidak ada yang bisa maju karena semuanya hanya pintar matematika semua ya. Tapi kalau beragam, kita bisa saling melengkapi. Ada yang pintar berolahraga, yang pintar matematika, pintar bahasa Inggris. Jadi setiap anak itu memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi bisa saling melengkapi dan saling membantu. Nah, nomor 2, bagaimana sikapmu terhadap temanmu yang pendiam? Nah, ketika ada teman kita yang pendiam, kita harus mengajaknya berbicara terlebih dahulu ya, karena biasanya orang pendiam itu tidak mau berbicara terlebih dahulu. Supaya terjadi obrolan yang asyik ya, kita bisa memancingnya untuk mengajak berbicara terlebih dahulu ya, supaya jika memiliki suatu masalah juga bisa kita ketahui, jadi kita bisa membantunya. Jadi kita bisa mengajak berbicara terlebih dahulu. Oke, terlanjut nomor 3, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Nah, bagaimana sikapnya? Sama kayak yang tadi ya, mau menerima perbedaan agama, mau berteman dengan teman yang berbeda agama, mau bekerja sama dengan teman yang berbeda agama, saling menghargai perbedaan agama ya. Nah, anak-anak bisa tambahkan lagi ya. Dan yang nomor 4, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Ya sama jawabannya, hanya diganti saja. Berarti mau menerima perbedaan asal daerah, mau berteman dengan teman yang berbeda daerah, mau bekerja sama dengan teman yang berbeda daerah, dan juga saling menghargai perbedaan daerah. Nah, ini hampir sama, hanya belakangnya saja yang berbeda. Nah, anak juga bisa menambahkan yang lain ya, tentang sikap yang perlu dikembangkan terhadap teman yang berasal dari daerah lain ataupun berbeda agama. Nah, sekarang apa kegemaranmu? Nah, kegemaran itu kan ada yang gemar menggambar, gemar berolahraga, gemar berlari, gemar naik gunung, gemar melukis, gemar menyanyi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa kegemaranmu? Nah, yang tahu anak-anak sendiri ya. Nah, setelah itu kita buka halaman 106. Nah, kita baca yang atas dulu ya. Setelah kamu mengetahui kegemaranmu, dan teman-temanmu kan anak-anak tidak bisa tanya karena ini sedang pembelajaran daring ya. Kalau pembelajaran di kelas, anak-anak bisa tanya sama teman-teman, saling tanya, terus ada kolom yang harus diisi. Nah,
Lakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, ini juga tidak bisa diskusi. Kita akan isi saja ya, kita akan isi dalam kotak ini ya, tidak ada diskusi karena anak-anak juga sendiri di rumah ya. Nomor 1, apa manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri? 2, apakah kegemaran temanmu memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitarmu? Jika ada manfaatnya, sebutkan manfaatnya. 3, apakah kegemaranmu mengganggu orang lain? Bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Nah, kita tulis dulu. Yang nomor 2 ini kan kita tidak tahu kegemaran teman kita. Berarti nomor 2 itu kita pakai yang kegemaran kita saja. Apakah kegemaranmu memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitarmu, gitu saja ya. Karena kita tidak tahu kegemaran teman kita, karena kita juga belum bertanya. Tulis dulu. Nah, misalnya ini contoh nih. Contoh ya. Kegemaranku adalah, nah misalnya ini gemar bermain musik. Kita tulis dulu di atas. Nah, kemudian kita baru masuk nomor 1, menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Apa manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri? Nah, misalnya bermain musik, berarti kegemarannya bisa mengembangkan bakat kita dan sebagai hiburan. Ketika bermain musik, kita juga bisa mengembangkan. Siapa tahu besok kalau sudah dewasa, kita bisa menjadi musisi. Atau dengan kita bermain musik itu bisa menghasilkan penghasilan ya, untuk mencukupi kebutuhan kita dan juga sebagai hiburan. Nah, itu manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri. Nah, kalau anak-anak kegemarannya berbeda dengan ini, berarti jawabannya juga berbeda juga ya, sesuai dengan kegemaran anak-anak ya. Nah, kalau misalnya anak-anak gemar bermain musik, ya tulis sama seperti ini. Atau anak-anak bisa menjawab sesuai dengan keadaan anak-anak, kegemarannya bermanfaat bagi anak-anak itu apa. Nah, nomor 2. Nah, nomor 2 kan diganti tadi. Apakah kegemaran temanmu? Berarti apakah kegemaranmu memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitarmu? Jika ada manfaatnya, sebutkan manfaatnya. 2, apakah kegemaranmu memberi manfaat untukmu? Ya. Dan lingkungan sekitarmu? Ya. Jika ada manfaatnya, sebutkan manfaatnya. Ya, bermanfaat bagi lingkungan sekitarku, karena orang lain bisa mendengarkan suara musik kita, sehingga orang lain juga bisa terhibur. Misalnya kita main musik di rumah, lingkungan sekitar kita kan misalnya ada kakak, ada orang tua, kalau senang ikut mendengarkan, berarti orang lain bisa terhibur ya. Kalau kegemaran manfaat untukmu kan sudah terjawab di nomor 1 ya. Kalau untuk lingkungan, orang lain juga bisa mendengarkan musik kita, sehingga orang lain bisa terhibur. Nah, itu. Nomor 3, apakah kegemaranmu mengganggu orang lain? Bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Nah, bisa jadi kegemaranmu itu bisa mengganggu orang lain. Misalnya bermain musik ya, mengganggu jika memainkan musik itu terlalu keras, atau memainkan musik sudah terlalu larut malam. Nah, supaya tidak mengganggu bagaimana? Nah, berarti kita harus tahu waktu yang tepat untuk melakukan kegemaran kita. Ketika orang lain misalnya dalam keluarga kita sedang tidur, kita main musik keras-keras, ya nanti mengganggu ya. Kita harus tahu waktu yang tepat, atau kita cari tempat yang lain ya. Nah, itu ya anak-anak. Nah, jadi pembelajaran kita hanya mengisi yang ada di buku buku paket saja, karena memang ini sudah materinya sudah mengulang-ulang. Jadi intinya kita hanya mengulang lagi tentang manfaat keragaman karakteristik individu. Nah, anak-anak bisa tulis ini. Kalau tadi tidak cukup waktunya, anak-anak bisa pause dulu,
dan tulis, dan anak-anak bisa tambahkan. Itu ya anak-anak, pembelajarannya sampai di sini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.